Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Saya berharap kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat selalu, sehingga kita bisa mengikuti melaksanakan pembelajaran ya lewat video pembelajaran pada hari ini ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari, sudah latihan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya kan? Oke, untuk pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, bagaimana perkalian dan pembagian bulat ya? Coba yang pertama adalah perkalian bilangan bulat ya. Di SD kalian sudah mempelajari tentang perkalian bilangan bulat ya. Apa dan bagaimana perkalian bilangan bulat itu ya? Yaitu misalkan M kali A ya, itu sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah seterusnya ditambah A, ya kan? Jika M ini ya, M-nya di sini adalah banyaknya A di sini. Ya. Jadi sama saja perkalian itu artinya adalah penjumlahan berulang ya. Berarti M kali A berarti A ditambah A sebanyak M ya. M ini adalah M suku di mana M bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif ya. Sekali lagi, perkalian bilangan bulat itu adalah penjumlahan berulang ya. Nah, bagaimana nanti kalau positif ya, kali positif itu hasilnya positif ya. Di SD kan demikian kan, berarti positif dikalikan positif hasilnya positif ya. Positif dikalikan negatif ya sama dengan negatif ya. Negatif dikalikan positif sama dengan negatif ya. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif ya. Paham ya anak-anak ya? Nanti kalau ada soal seperti ini ya, kalau perkalian ya, positif dikalikan positif hasilnya positif ya. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Kemarin kalian sudah mempelajari sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ya. Sekarang kita pelajari sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran ya. Pertukaran tempat maksudnya ya. Nah, kemarin sama dengan sifat penjumlahan bilangan bulat komutatif kemarin juga ada, yaitu adalah untuk sembarangan bilangan A dan B berlaku A kali B ya, A kali B sama dengan B kali A. Ya, sama saja ya, A kali B ya sama dengan B kali A. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Ya. Kita lanjutkan yang sifat yang kedua, yaitu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya. Nah, untuk sembarangan bilangan A, B, dan C berlaku A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B kali C. Ya. Sehingga A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B kali C.
Ya, tuh. Ya, paham ya? Oke. Sifat yang ketiga yaitu adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, kalau dua ini kan di dalam penjumlahan kemarin kan sudah paham ya, sifat komutatif itu bagaimana, sifat asosiatif itu yang bagaimana, sama aja ya. Kalau sifat komutatif pertukaran, sifat asosiatif pengelompokan. Sekarang sifat distributif atau penyebaran. Bagaimana sifat distributif atau penyebaran itu? Ya, untuk setiap bilangan A, B, dan C, bilangan bulat, berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ya, sekali lagi, A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Itu sifat distributif terhadap penjumlahan. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Bagaimana kalau sifat distributif terhadap pengurangan? Ya, misalkan seperti ini, sama aja. Ya, A dikalikan B dikurangi C nanti ya, itu hasilnya adalah A dikalikan B dikurangi A dikalikan C. Nah, ini adalah untuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu adalah A kali B dikurangi C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, seperti ini. Dalam perkalian ini dikalikan ini, itu ya. Paham ya, anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan dengan contoh ya. Selesaikan dengan menggunakan sifat asosiatif dan distributif ya. Nah, yang pertama adalah 3 kali negatif 2 kali 4 ya. Yang kedua adalah 3 kali negatif 5 ditambah 7. Nah, yang A adalah sifat asosiatif, sifat asosiatif, yang B di sini diselesaikan dengan sifat distributif. Ya, ini kan sifat distributif terhadap penjumlahan ya. Ini bagaimana penyelesaiannya? Ya, 3 kali negatif 2 kali 4 ya, itu sama dengan 3 kali negatif 2 kali 4 ini dikelompokkan yang depan ya. Dikelompokkan dulu ini. Ya, diselesaikan dulu. Nah, itu. Sehingga sama dengan 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 6. Ya. Ya. 3 kali negatif 2 kan negatif 6. Karena di dalam kurung ini kan diselesaikan, dikelompokkan ya. 3 kali negatif 2 negatif 6 baru dikalikan 4. Berarti negatif 6 kali 4 itu adalah negatif 24 ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi 3 kali negatif 2 ini dikelompokkan dulu ya. Atau di sini 3 kali negatif 2 kali 4 itu sama dengan 3 kali negatif 2 kali 4 ya. Yang dikelompokkan yang belakang ya. Nah, belakang ini. Jadi yang belakang ini diselesaikan dulu sehingga 3 kali negatif 8. Jadi negatif 2 kali 4 kan hasilnya negatif 8 ya, sehingga 3 kali negatif 8. Hasilnya adalah negatif 24, sama ya kan? Nah, sama. Nah, sekarang penyelesaian yang kedua atau yang B. 3 kali negatif 5 ditambah 7. Ya, seperti tadi yaitu 3 kali negatif 5. Ya, berarti ini
Ya, 3 kali negatif 5, karena ini positif atau ditambah, ya ditambah, maka ditambah 3 kali 7. Nah, ini 3 kali 7. Sehingga 3 kali negatif 5 itu adalah negatif 15 ditambah 3 kali 7, 21. Kan? Jadi negatif 15 ditambah 21. Hasilnya adalah 6. Ya, hasilnya adalah 6. Paham ya, anak-anak ya? Oke. Lanjutkan dengan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Di dalam penjumlahan kemarin kan sudah ada unsur identitas. Berapa kalau penjumlahan kemarin unsur identitasnya adalah 0. Tapi untuk unsur identitas pada perkalian bilangan bulat, unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas itu adalah suatu bilangan bila dikalikan bilangan itu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi identitasnya adalah 1. Jadi semua bilangan itu kalau dikalikan dengan 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Ya. A kali 1. Ya. A kali 1 itu sama dengan 1 kali A sama dengan A. A ini kan bilangan itu sendiri kan, dikalikan 1 ya hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Misalkan negatif 5 dikalikan 1. Nah, hasilnya kan juga tetap negatif 5 bilangan itu sendiri. Ya. 100 dikalikan 1 juga adalah 100 hasilnya. Nah, berarti 1 ini adalah unsur identitas dari perkalian. Ya. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat itu adalah kebalikan dari perkalian bilangan bulat. Ya, kebalikannya. A dikalikan B itu hasilnya C. Ya, berarti dalam perkalian kan A kali B sama dengan C. Nah, kalau pembagian itu adalah C dibagi B itu sama dengan A. Kan kebalikannya kan? C dibagi A ketemunya B. Ya, jadi A ini kalau dikalikan B hasilnya C. A kali B juga hasilnya C. Gitu kan? Nah, ini berarti hasil dari perkalian dibagi perkaliannya, bilangan angka perkaliannya menghasilkan yang perkalian yang satunya. Paham kan anak ya? Oke. Positif ditambah positif itu sama dengan positif, ya kan? Positif ditambah negatif sama dengan negatif, ya kan? Negatif dibagi positif hasilnya negatif, ya kan? Negatif kali negatif, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Nah, ini kan positif dikalikan positif, ya. Nah, hasilnya kan positif, ya kan? Ini kan dikalikan. Nah, ini juga dikalikan hasilnya yang depan ini. Nah, dikalikan yang hasilnya yang depan. Nah, ini. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Paham ya? Oke. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini. Kalau operasi hitung campuran bilangan bulat, maksudnya ada campurannya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama adalah tingkatan, kan harus mana dulu yang harus dikerjakan. Ya. Yang pertama yang harus dikerjakan dulu adalah yang ada di dalam kurung dulu, kalau memang soal itu ada kurungnya. Ya. Berarti yang ada di dalam kurung itu diselesaikan dulu. Nah, yang ada di dalam kurung, misalkan sini 4 tambah 5 berarti hasilnya harus diselesaikan dulu baru
operasikan dengan yang lain, ya kan. Kemudian setelah tanda kurung yang harus diselesaikan dulu adalah pangkat atau akar, ya kan. Nah, karena pangkat dan akar ini belum kita pelajari, maka ini kita lewati dulu. Ya, ini dilewati dulu karena kita belum mempelajari tentang ini. Nanti ada di kelas 8 atau kelas 9, ya. Nah, setelah dalam kurung baru menyelesaikan perkalian atau pembagian, ya. Jadi kalau dalam soal itu ada perkalian atau pembagian, ya, berarti harus diselesaikan dulu, baru penjumlahan atau pengurangan, ya. Nah, penjumlahan atau pengurangan berarti yang terakhir, gitu ya. Contoh di sini. Hasil dari 8 ditambah negatif 3 kali 4 dikurangi negatif 6 dibagi 3 adalah titik-titik. Yang kedua, hasil dari 12 ditambah 100 dibagi 5 ditambah 4 dikalikan 7 adalah titik-titik. Ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama, yang A, 8 ditambah negatif 3 kali 4 dikurangi negatif 6 ditambah 3 sama dengan berapa? Nah, karena di sini ini ada kurungnya, maka ini harus diselesaikan dulu. Nah, ini harus diselesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini. Nah, paham ya anak-anak ya? Berarti kan ini sesuai dengan yang ini. Dalam kurung harus diselesaikan dulu. Walaupun di situ ada perkalian atau penjumlahan, kalau sini soalnya ada yang ada di dalam kurung, maka harus diselesaikan dulu. Ya, berarti adalah 8 karena ini di luar tanda kurung ya, di luar kurung, berarti 8 tetap ditambah hasil dari negatif 3 kali 4. Ya, hasil dari negatif 3 kali 4 ini kan ada di dalam kurung, maka ini diselesaikan dulu. Hasilnya adalah negatif 12. Ya kan? Nah, sedangkan yang kurung yang kedua itu sini negatif 6 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini hasil yang ada di dalam kurung ya. Sehingga hasilnya adalah baru ini diselesaikan dari yang kiri. Ini kan sudah setingkat kan, ditambah dan dikurangi kan setingkat. Maka ini dikerjakan yang dari kiri dulu. 8 ditambah negatif 12 negatif 4. Ya, ini negatif 4 ditambah karena ini dikurangi negatif, maka berubah menjadi kemarin ya. Kalau dikurangi dirubah dulu ke penjumlahan dengan catatan yang pengurangnya di lawannya atau inverse-nya. Berarti ini 8 tambah negatif 12 negatif 4. Ini tanda pengurangannya berubah menjadi positif. Lawan dari negatif 2 adalah 2. Sehingga negatif 4 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 2. Ya, jadi 8 ditambah negatif 3 kali 4 dikurangi negatif 6 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 2. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Kemudian yang B. 12 ditambah 100 dibagi 5 ditambah 4 dikalikan 7. Ya, hasilnya berapa? Nah, berhubung di sini tidak ada dalam kurung, tidak ada kurungnya, maka seperti dalam ini ya, syaratnya dalam kurung tidak ada, maka yang lebih tinggi di sini adalah perkalian atau pembagian. Ya, maka perkalian atau pembagian dululah inilah yang harus dikerjakan dulu. Ya. Karena pembagiannya berada di tengah dan ada di belakang, ya maka ini harus selesaikan dulu. Jangan dari kiri dulu. Ya. Jangan dari kiri 12 tambah 100 kemudian 112 salah. Ya. Kemudian 112 dibagi 5 ya juga salah ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, sesuai dengan syaratnya. Penjumlahan atau pengurangan itu kalah dengan perkalian atau pembagian. Maka yang ada perkalian sama pembagian ini harus diselesaikan dulu. Nah, maka ini diselesaikan dulu ini. Karena ini pembagian. Dan 4 kali 7 ini diselesaikan dulu. Sehingga ya 12 ya ditambah 20. 20 itu dari 100 dibagi 5.
Nah, ya kan? Kemudian 28 dari mana? Yaitu 4 kali 7. 28. Ini ditambah, ini hasil dari 4 kali 7. Ini adalah 20, ini dari hasil dari 100 dibagi 5. Paham ya anak-anak ya? Nah, kalau sudah setingkat seperti ini, dikerjakan dari kiri, baru mengerjakannya dari kiri, yaitu adalah 12 ditambah 20 ditambah 28, hasilnya adalah 60. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, itu. Ya, sekarang latihannya. Nah, latihan ini nanti ya kamu kerjakan di lembaran ya, di buku tugas ya. Kamu kerjakan di buku tugas ya. Nah, di dalam buku tugas lembarannya di situ diberi nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Misalkan di sini ini buku ya, buku lembarannya. Nah, ini ditulis nama ya kan. Namanya siapa gitu ya. Namanya, kemudian kelasnya. Ya, kemudian nomor absennya. Nah, nanti dalam buku lembaran ini difoto yang ada nama kelas dan nomor absennya ini. Ya, paham ya? Kemudian dikirimkan ke Pak Sulis ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, latihannya ada yang pertama di sini hasil dari negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 dikurangi negatif 3 kali 3 berapa? Yang kedua hasil dari 160 dibagi 8 kali 4 dikurangi 8 ditambah 12 adalah titik-titik. Yang ketiga, ya, soal cerita di sini yaitu Rudi masuk ke lift dari lantai 8. Ya. Ia naik lift ke atas sampai 10 lantai, ya kan? Lalu turun 15 lantai dan keluar dari lift. Di lantai berapa Rudi keluar dari lift itu, ya. Nah, semula Rudi di situ berada di lift 8 atau di lantai 8. Kemudian naik lift ke atas sampai 10 lantai. Nah, kemudian ia turun 15 lantai dan keluar dari lift itu. Ya kan? Nah, di lantai berapa Rudi keluar dari lift itu? Paham ya? Oke. Soal yang keempat. Igo mempunyai 315 butir kelereng. Kelereng itu diminta adiknya sebanyak 36 butir. Ayahnya memberi 64 butir. Kemudian ia membagikan kelerengnya kepada 6 temannya. Masing-masing anak mendapat 24 butir. Berapa sisa kelereng yang ia miliki sekarang? Nah, berapa ya yang dimiliki sekarang ya? Nah, soal yang kelima, latihan yang kelima. Ibu membeli 6 kg beras dengan harga 8.800 per kilogram. 2,5 kg gula pasir seharga 10.600 per kilogram. Dan 7 kg gandum dengan harga 7.500 per kilogram. Jika ibu membayar dengan 2 lembar uang 50 ribuan dan 3 lembar uang 10 ribuan, berapakah uang kembaliannya? Ya, paham ya anak-anak ya? Ya, ini ada latihan dikerjakan ya di lembaran seperti tadi. Paham kan anakku ya? Oke. Selamat belajar ya. Selamat mengerjakan latihan ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Untuk minggu depan kita ulangan harian yang pertama. Ya, ulangan harian yang pertama. Ya, untuk minggu depan. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Oke. Saya kira cukup sekian ya. Selamat belajar, semangat belajar ya. Dan terima kasih ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.